Oke, mari kita mulai ya, Pak Reza ya. Ya. Oke, salam investasi semuanya teman-teman. Ketemu lagi dengan Andi. Malam hari ini kita mendapatkan tamu istimewa. Bukan hanya untuk podcast kali ini, kita berbentuk Zoom webinar, yaitu teman saya dan kolega saya dan juga senior saya, yaitu Kak Reza Sigalaki. Ya, saya kasih gambaran sedikit latar belakang tentang beliau. Beliau ini lulusan sarjana hukum dari Universitas Airlangga ya, Pak Reza ya. Iya. Airlangga di Surabaya, jadi ya, Jawanya juga lumayan bisa nih. Dan beliau ini lulusan S2 juga di Universitas Indonesia, ya, untuk jurusannya hubungan internasional ya, Pak Reza ya. Betul ya? Bukan. Sekolah Kajian Strategik dan Global, prodinya Kajian Amerika. Oke, nah itu wah. Jadi strategi kajiannya khusus di Amerika Serikat ya. Ya. Oke, Betul. terima kasih Pak atas kedatangannya dan tentunya kita ingin belajar banyak dari Pak Reza pada malam hari ini tentang kebijakan Trump, ya kan, dan Joe Biden seperti apa, seperti yang saya tadi sampaikan di latar belakangnya bahwa ekonomi apapun yang terjadi di Amerika Serikat itu akan berdampak terhadap dunia. Ya, pemilu nanti siapapun presidennya, apakah Trump akan terus jalan, akan terpilih kembali, atau apakah Joe Biden yang akan menang di pemilu nanti di November 3, kita akan melihat perubahan yang besar akan terjadi di global dalam segi ekonomi ataupun politik. Oke, untuk waktu dan tempat mungkin saya serahkan ke Pak Reza. Saya akan share screen untuk bahannya, boleh Pak? Boleh, silakan. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Terima kasih sekali untuk sudah datang pada malam hari ini di dalam podcast kawan baik saya, Bung Andi Chandra, di mana kita akan berdiskusi bersama perihal kebijakan-kebijakan atau haluan ekonomi dari dua nomini presiden Amerika, Donald Trump dan Joe Biden. Juga kita akan mungkin secara singkat melihat juga implikasi-implikasi politis dan kawasan khususnya untuk konteks kita di Indonesia. Nah, sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin harus menyatakan disclaimer di awal, saya bukan ahli ekonomi ya, makanya saya juga rada kaget ketika Bung Andi meminta saya membicarakan ekonomi. Wah, ini jadinya saya merasa sebagai orang yang sok tahu begitu. Tapi nanti kita akan berdiskusi bersama dan saya juga mau belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian yang memang bergerak di bidang pasar modal dan juga ekonomi secara umum. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Biden melawan Trump, perihal ekonominya. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan melihat haluan ekonomi dari incumbent Presiden Amerika, Donald Trump. Yang pertama, wah ini saya kok jadi nggak bisa lihat ya, ketutupan, sebentar. Ya, yang pertama, policy ekonomi dari Trump adalah dia dari sejak term pertama menjabat presiden, dia memang sudah membuat satu policy alternatif dari Affordable Care Act atau juga sering dikenal dengan nama Obamacare yang merupakan undang-undang perihal kesehatan masyarakat, di mana policy yang Trump mau kerjakan adalah dia meminta para perusahaan asuransi untuk berlomba-lomba memberi harga dan pelayanan terbaik di bidang kesehatan. Dan ini memang satu kebijakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan haluan berpikir kaum Partai Demokrat, di mana mereka itu menginginkan adanya sentralisasi bagi healthcare, di mana bukan lagi harga dan produk itu disediakan oleh perusahaan swasta, melainkan mereka menginginkan bahwa semua itu disentralisasi di tingkat government.
Nah, kita bisa diskusikan ya, apakah kebijakan Demokrat ini baik atau justru itu seperti mencirikan sifat negara sosialis begitu ya. Sedangkan kan Trump ini kelihatan sekali sangat kapitalis begitu ya. Dia meminta adanya persaingan harga untuk mencapai satu equilibrium. Nah, itu dari segi healthcare. Kemudian Trump juga ingin mengulang keberhasilan poverty reduction seperti masa pra-pandemic. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2019, administrasi Trump berhasil menghilangkan 4,2 juta orang dari tingkat garis kemiskinan. Dan ini adalah satu prestasi yang menurut saya sangat fenomenal. Kalau tidak salah dalam 50 tahun terakhir, inilah tingkat poverty reduction kedua tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Yang paling tinggi itu pernah dilakukan, kalau tidak salah ingat, oleh Presiden Lyndon B. Johnson dengan angkanya 4,7 atau 4,8 juta orang ya, naik dari garis kemiskinan. Nah, Trump ingin sekali kalau dia bisa menang dalam term kedua, dia ingin mengulang prestasi ini dan bahkan kalau bisa menyalip daripada kinerja Presiden Lyndon B. Johnson. Yang ketiga, terkait coronavirus, Trump ingin mendanai pembuatan vaksin coronavirus senilai 300 miliar US dollar sampai Januari 2021. Dia ingin sekali bahwa vaksin itu harus dibuat di Amerika dan harus selesai awal tahun depan. Dan ini sedikit menciptakan konflik di dalam administrasinya, karena departemen yang mengurusi masalah ini, CDC, merasa bahwa tidak bisa kaum ilmuwan itu dikasih tenggat harus selesai seperti itu. Karena membuat vaksin itu adalah perkara yang kompleks dan rumit. Tapi ini adalah keinginan Trump untuk sesegera mungkin bisa diseminasi vaksin made in America kepada rakyatnya sendiri. Kemudian untuk itu dia memberikan investasi senilai 1,3 triliun US dollar bagi pembangunan pusat kesehatan untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban COVID-19. Trump ingin benar-benar agar masalah pandemi ini selesai setuntas-tuntasnya dan sesegera mungkin. Itu adalah keinginan dia yang begitu besar. Tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Tujuannya adalah karena dia juga ingin membuka lalu lintas ekonomi sesegera mungkin dan menghasilkan tingkat employment seperti masa pra-pandemi. Trump juga bisa menghasilkan lapangan pekerjaan yang begitu fenomenal, yang sangat tinggi sebelum masa pandemi. Dan yang lebih hebat lagi bahwa dalam pencapaian pembukaan lapangan pekerjaan ini, sekaligus dia mencatat satu rekor lain, yaitu bahwa pembukaan lapangan pekerjaan itu menghasilkan juga tingkat pengangguran kaum kulit hitam yang paling rendah dalam sejarah. Nah, jadi itu mungkin akan menjadi satu counter bagi Trump untuk membalas tudingan dan tuduhan kaum Demokrat bahwa dia adalah seorang rasis. Dia akan kemudian bisa berkata, tunjukkan kepada saya presiden kulit putih yang bisa menghilangkan tingkat unemployment di kalangan black community yang seprima saya. Oleh karena itu Trump ingin melakukan ini ya, membuka kembali lalu lintas ekonomi secepat mungkin. Kemudian dia ingin menutup Planned Parenthood. Planned Parenthood itu basically adalah satu lembaga bagi aborsi ya, yang dibentuk oleh Presiden Obama dan didanai. Nah, Trump ingin segera mungkin menutup Planned Parenthood karena ini juga sesuatu yang mungkin menjadi keinginan konstituennya, yaitu kaum evangelicals yang memang menentang daripada aborsi di tahun late term abortion itu apa ya istilahnya,
aborsi yang dilakukan setelah bulan tua. Ya, itu bagi mereka adalah satu pembunuhan. Sedangkan bagi kaum Demokrat, mereka merasa bahwa itu adalah hak tubuh setiap wanita. My body, my rule katanya. Jadi abortion is part of the right of my body begitu. Tidak boleh diganggu oleh siapapun. Ya, kemudian Trump juga ingin meneruskan ini tax cut yang menjadi salah satu fitur utama kebijakan ekonominya ya, pemotongan pajak pribadi dan korporasi yang begitu besar khususnya untuk perusahaan, karena memang dia presiden yang pro growth melalui big corporation, dan pemotongan pajak ini tentu maaf adalah satu insentif bagi perusahaan besar untuk memperbesar produksinya, di mana hal itu berakibat bagi perluasan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan daya saing Amerika, sekaligus juga menghalau tentunya penetrasi daripada produk-produk Cina di Amerika. Itu yang menjadi, tapi nanti kita akan melihat lebih detail mengenai kebijakan pajak ini. Ini hanya sekedar garis besar dan secara cepat saja Bapak Ibu. Nanti kita bisa bicarakan lebih panjang di dalam diskusi setelah presentasi saya berakhir. Sekarang saya masuk pada garis besar kebijakan ekonomi lawannya, yaitu Joe Biden. Tolong, Andi, kok nggak bisa ya? Ya. Yang pertama, berlainan dengan Trump tadi, Biden ingin meneruskan dan bahkan memperluas jangkauan Obamacare atau Affordable Care Act sampai bisa kalau bisa menjangkau 96 populasi rakyat Amerika. Jadi asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat Amerika yang lebih banyak akan di take over oleh government sendiri. Dan karena ini di take over oleh government, maka estimasi biaya proyek ini dalam 10 tahun, estimasi kasanya adalah 750 triliun US dollar. Dan tentu bagi orang seperti Trump, ini angka yang terlalu fantastik, karena dia lebih memfokuskan kepada stimulus bagi ekonomi di dalam negeri ya, ketimbang proyek sosial dalam terkutip seperti ini. Kemudian yang kedua, Biden mengatakan dia mengizinkan masyarakat Amerika untuk membeli obat dari negara apa saja. Sedangkan kalau tidak salah, Trump itu lebih suka kalau orang Amerika membeli produk kesehatan dari Amerika dan Kanada. Ya, tapi kalau Biden mengizinkan masyarakat Amerika beli obat dari mana saja. Sebelumnya saya juga mau katakan bagus sekalian bahwa policy ekonomi Biden itu sebenarnya sampai hari ini belum terlalu jelas nampak begitu. Sebabnya kenapa? Kalau menurut saya, Biden bukan seorang yang terlalu menekankan aspek politik. Jadi selama dia menjadi politisi sudah mungkin 45 tahunan, track record-nya menunjukkan bahwa ekonomi tidak pernah menjadi isu paling penting dalam karirnya. Yang dia paling pentingkan itu adalah masalah social justice, ya, termasuk di dalamnya soal pengangguran, kemudian ketimpangan pendapatan, dan juga isu-isu tentang politik luar negeri atau foreign policy. Oleh karena itu mungkin yang menyebabkan tidak dilihatnya secara kuat doktrin dan haluan ekonomi dari Biden selama masa kampanye. Yang mungkin bisa dilihat dari dia itu adalah hanya sekedar policy-policy ekonomi yang bersifat tandingan dari policy yang sudah digariskan dan dikerjakan oleh Trump. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu politisi itu yang nggak punya program itu, programnya adalah pokoknya saya melawan semua program pendahulu saya. Nah, itu ciri orang yang tidak memiliki sebenarnya satu kapital berpikir yang cukup kuat. Nah, di dalam ekonomi sepertinya Biden itu seperti itu. Nah, yang ketiga, terkait coronavirus, Biden ingin menginvestasikan 25 triliun US dollar bagi vaksinasi
COVID-19 kepada warga Amerika secara cuma-cuma. Ya, ini juga sudah memperlihatkan tampak jelas di sini perbedaan antara Trump dan Biden ya Bapak Ibu. Trump itu sangat kapitalis begitu, semuanya sifatnya komersil dan mencari equilibrium pasar secara natural gitu ya. Sedangkan kalau Biden kuat sekali intervensi pemerintah atas kehidupan masyarakat yang memang lebih mencirikan pandangan social justice dan juga bahkan dalam taraf tertentu satu segi sosialisme begitu. Kemudian Biden ingin memulihkan relasi dengan WHO. Kita tahu bahwa Trump bermusuhan sekali dengan WHO, khususnya kepada sekjennya, di mana memang Trump juga memiliki alasan, karena kalau kita pelajari Bapak Ibu, sekjen WHO ini lunak terhadap Cina. Dan memang pemilihan, sewaktu ada pemilihan sekjen sekarang itu memiliki supporter paling besar dari negara Cina memang. Nah, jadi ini menimbulkan intrik sendiri secara global di dunia politik. Dan ini juga mencerminkan bukan hanya WHO, tapi tentu kita tahu bahwa Trump punya banyak masalah dengan berbagai lembaga multilateral ya. Dan juga treaty multilateral dia punya banyak sekali masalah dengan itu semua. Sebaliknya nanti kita akan lihat Biden ingin meriset multilateralisme Amerika. Kemudian yang ke berapa ini? 5. Biden sebagaimana garis besar dari Partai Demokrat sangat menjunjung tinggi green economics dan juga isu lingkungan. Nah, jadi nanti Biden ini akan menekankan sekali industri-industri yang ramah lingkungan, serta dia akan terus-menerus mengingatkan akan perubahan iklim yang harus menjadi satu pola berpikir masyarakat Amerika dan juga masyarakat ekonomi Amerika. Dan ini juga tentunya akan membawa implikasi tersendiri bagi perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan fossil fuel. Ini memang satu isu yang sangat mengemuka ya Bapak Ibu, isu green economics ini, karena dalam kaitannya juga dengan isu renewables tentunya. Itu sangat intens kalau dibicarakan khususnya di Eropa ya, soal renewables itu. Itu sebenarnya isu yang sangat menarik sekali. Bagaimana sekarang macam-macam renewables sudah diproduksi, dan yang paling berhasil itu menurut amatan saya adalah negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan sebagainya, dengan adanya kalau Bapak Ibu pernah mendengar offshore farming begitu ya, pertanian lepas pantai, tapi bukan pertanian menanam beras seperti kita. Pertaniannya itu pertanian angin gitu ya, yang bisa menghasilkan energi terbarukan. Nah, itu akan menjadi orientasi Biden kalau dia menang di dalam pemilu ini. Dan berlainan dengan Trump, dia dengan semangat ingin membuka kembali Planned Parenthood dan kemudian mendanai program dari Obama ini. Dan ini tentu untuk memuaskan keinginan konstituennya yang memang orang-orang Demokrat itu lebih berpikir liberal. Jadi tidak ada referensi agama di dalam pikiran mereka. Oke, sekarang ini secara singkat saja Bapak Ibu, komparasi kebijakan pajak antara Biden dan Trump. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa baca sendiri di sana. Cuma kita bisa lihat beberapa hal penting yang mungkin bisa di-highlight. Terlihat sekali Biden itu ingin menyasar tax policy-nya kepada kaum the haves gitu ya, dan korporasi-korporasi yang mega corporation di Amerika. Dia mengenakan pajak yang jauh lebih tinggi nilainya dari Trump. Kemudian juga segala macam insentif yang selama ini diberikan Trump kepada perusahaan-perusahaan besar itu akan di-cut oleh Biden. Nah, sebenarnya kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu kalau ingin menyelidiki komparasi kebijakan pajak antara kedua orang ini, karena banyak sekali misinformasi di luar sana mengenai kebijakan teks dari mereka berdua. Karena jarang sekali kebijakan teks mereka berdua disampaikan secara menyeluruh dan sistematis, khususnya oleh Biden ya. Sehingga yang ada itu
kita hanya bisa mengumpulkan satu demi satu dari wawancaranya dengan wartawan A, dan kemudian kedua salah satu cetusannya di kampanye di negara bagian ini, dan lain-lain. Jadi sangat tidak sistematis sehingga agak riskan sebenarnya untuk membuat satu komparasi tax policy. Tapi ini mungkin hanya sekedar satu gambaran umum bagi kita untuk bisa melihat secara makro komparasi tax policy dari kedua tokoh ini. Iya, next. Nah, sekarang saya coba untuk mengajak Bapak Ibu melihat secara umum garis besar geoekonomik dari Joe Biden. Pertama, dia beberapa kali dalam kampanyenya mengatakan haluan politik luar negerinya adalah bagi kelas menengah Amerika. Nah, ini kalau kita pikirkan pelan-pelan, saya khawatir maknanya adalah dia ingin membuat satu garis kebijakan yang sifatnya anti neoliberalisme yang dikerjakan oleh Trump tentunya, dan juga bahkan oleh Obama dan Clinton dan Bush begitu ya. Jadi maksudnya adalah politik luar negeri Amerika itu harus pertama-tama melayani kepentingan domestik Amerika, dalam hal ini khususnya kaum kelas menengahnya, bukan kaum the haves-nya. Nah, jadi kalau begitu, ini bagi saya beda-beda tipis Bapak Ibu dengan model isolasionisme protektif dari Trump, ya, di mana kita tahu global economic policy dari Trump itu adalah isolasionisme, proteksionisme, guna melindungi kepentingan domestik. Ya. Dan apa yang Biden katakan ini bagi saya adalah bisa dibilang turunan dari politik ekonomi proteksionisme Trump semuanya. Jadi bagi saya tidak berbeda di sini, cuma bedanya kata middle class itu. Ya, kalau Trump tidak menyebut middle class, ya, tapi Biden sebagai seorang sosialis dia menyebutnya. Nah, yang kedua, dia selalu berkata made in all of America, di mana dia mau memberikan insentif pembangunan infrastruktur, pendidikan, healthcare, serta riset yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika bagi pasar Amerika sendiri, demi penciptaan lapangan kerja di Amerika. Dan bagi saya ini juga sebenarnya pantulan dari model berpikir Trump, yaitu America First. Semuanya pokoknya sekarang mereferensi kepada diri sendiri, untuk dan bagi diri sendiri. Ya, saya, Bapak Ibu nanti mungkin bisa kalau memiliki pandangan berbeda dengan saya silahkan. Tapi bagi saya ini pantulan sekali lagi dari America First-nya Trump. Nah, yang mungkin berbeda dengan Trump di sini bahwa ini maaf kok, saya menulisnya kacau ini. Biden mengajak sekutu Amerika untuk membendung Cina, bukan membendung Amerika. Ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu bahwa Amerika di bawah Trump melakukan satu counter terhadap aktivitas ekonomi politik Cina, dan model Trump adalah model unilateral. Dia secara frontal dan sendirian menghadang dan melawan Cina. Ya, head to head begitu, collision. Nah, Biden tidak seperti itu. Dia mengatakan di salah satu kampanyenya, dia akan tetap membendung Cina, tapi caranya dengan mengajak sekutu Amerika. Nah, ini berbeda sekali dengan Trump. Trump cenderung sekarang menjauhi sekutu-sekutunya, baik di European Union, di NATO, begitu ya. Tapi Biden rupanya ingin mengajak mereka bersama-sama untuk membendung Cina. Ya, next. Nah, tadi itu sebenarnya bisa dikatakan kesamaan-kesamaan Trump dan Biden, dan ada sedikit perbedaan. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kesamaan mereka berdua yang lebih jelas lagi. Yang pertama, mereka berdua mendukung orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat wabah COVID-19. Dan mereka berdua juga mendukung usaha kecil dan menengah, small business.
Yang kedua, mereka berhasil menciptakan rebound pasca pandemi. Yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, keduanya hendak meneruskan perang dagang dengan Cina. Cuma menurut saya, perbedaan antara Trump dan Biden ada dalam skala dan dimensinya. Kalau Trump itu bisa dikatakan dia melawan Cina dengan top gear, dengan kalau mobil tuh gigi 5 gitu ya. Tapi kalau Biden menurut saya dia mungkin gigi 3 Bapak Ibu. Dan juga dia tadi mengajak sekutu-sekutunya. Jadi peran Amerika itu tidak terlalu menonjol seperti Trump dalam menghadapi Cina. Dan mungkin itu dipikir Biden juga akan lebih strategis untuk menekan Cina. Dan dimensi perang dagang dari Biden juga mungkin tidak seekstensif Trump. Mungkin dia akan sedikit melakukan restraint, dan dia hanya memilih bidang-bidang yang memang Amerika bleeding akibat aktivitas Cina ya. Kalau di Trump itu kan semua negara yang membuat Amerika rugi langsung dihajar gitu. Kita tentu tahu sekitar 2,5 tahun lalu Amerika pernah memperkarakan Indonesia di DSB-nya WTO ya. Apa itu dispute settlement body-nya WTO perihal anti dumping di bidang CPO. Ya. Trump itu begitu Bapak Ibu. Dia namanya juga dia seorang businessman ya. Apapun yang merugikan dia langsung dihajar gitu. Sedangkan Biden ini seorang politisi yang senior, dan saya pikir pendekatan ekonomi dia akan sangat jauh berbeda dengan Trump. Yang kemudian selanjutnya mereka berdua juga sangat tidak mengencourage perusahaan-perusahaan Amerika untuk memindahkan pabrik-pabrik mereka ke luar Amerika. Makanya Trump memberikan terus insentif dan support kepada corporation ini. Dan ini sekarang yang menjadi pertanyaan bagi Biden. Dia ingin memberikan menurunkan tax cut bagi perusahaan-perusahaan besar. Dia pro green economics. Dia percaya dengan adanya climate change. Dia menekankan kesejahteraan dari middle class Americans. Nah, bagaimana dengan fitur seperti itu dia bisa menarik big corporations di Amerika untuk tetap tinggal di Amerika? Saya pikir itu salah satu pertanyaan besar yang Biden akan hadapi kalau dia menjadi presiden. Dan makanya Bapak Ibu, saya sih percaya bahwa Biden itu tidak akan memuaskan pendukungnya sebenarnya. Ya kita tahu kan banyak pendukung kaum Demokrat itu kan kaum kiri ya. Bahkan sekarang banyak kaum kiri yang far left gitu, yang radikal kiri. Saya rasa mereka sudah mulai merasa ini. Biden ini tidak akan seperti yang mereka harapkan. Karena Biden akan menjadi seorang pragmatis. Ya, dia tidak bisa tentunya misalnya melakukan keinginan AOC, Alexandria Ocasio-Cortez untuk Green New Deal itu ya. Itu tentu kalau dia melakukan Green New Deal, semua perusahaan besar Amerika akan pindah ke ASEAN gitu. Ya, jadi saya rasa Biden akan menjadi seorang sentris, di mana kalau dia menjadi seorang sentris, dia akan mendapat juga dukungan dari kaum Republikan. Nah ini menarik ya. Jadi nanti kita akan lihat. Saya sendiri merasa Biden akan banyak mengecewakan pendukungnya semuanya kalau dia menang jadi presiden. Oke, next. Nah ini sekarang saya ingin memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau Biden misalnya memenangkan pemilu Amerika November ke depan. Karena memang menurut hasil polling, Biden memimpin ya Bapak Ibu. Cuma memang sekali lagi jangan pernah percaya dengan polling. Karena polling itu seringkali tidak menentukan. Ya, kita tahu Trump kalah di dalam popular vote melawan Hillary, tapi kemudian dia menang di Electoral College. Itu juga dialami dulu oleh Presiden George Bush. Dia kalah di popular vote melawan Al Gore, ya, polling dia kalah. Dia menangnya di Electoral College, dan lebih parah lagi dia harus waktu itu menang lewat via putusan pengadilan ya.
karena negara terakhir yang memberikan kemenangan itu Florida, waktu itu angkanya dihitung mengalami berapa kali revisi perhitungan voting di Florida itu. Jadi ya walaupun Biden sekarang memimpin polling, tidak perlulah kita terlalu memberikan konsentrasi berlebih kepada hasil itu. Ini beberapa hal sekarang perlu diperhatikan kalau Biden menang pemilu. Pertama, kita harus mengawasi Bapak Ibu kalau ada potensi gelombang kedua dari wabah COVID-19 dan juga dampak ekonomi politiknya. Diharapkan tentunya COVID ini bisa teratasi dengan model V. Jadi begitu hit the rock bottom, dia akan naik dan pulih secara sempurna, itu V. Maaf. Tapi bisa juga yang ditakutkan itu adalah W. W itu sembuh, sakit lagi. Sembuh, ada second wave lagi. Ya, itu yang ditakutkan. Dan juga yang ditakutkan itu adalah K, Bapak Ibu. K itu apa? K itu adalah pemulihan ekonomi yang unequal di antara states. Jadi satu state, huruf K-nya itu naik ke atas pemulihan ekonominya, sedangkan di state lain pemulihan ekonomi jeblok ke bawah. Nah ini 3 kemungkinan di dalam potensi gelombang kedua wabah COVID-19 yang perlu diperhatikan oleh siapapun pemenang dari pemilu bulan depan. Yang kedua, bagi Biden, saya merasa dia harus benar-benar bisa menangani tekanan-tekanan dari partainya sendiri. Khususnya sayap radikal kiri di Partai Demokrat, seperti Bernie Sanders dan Elizabeth Warren. Juga Alexandria Ocasio-Cortez yang menjadi sangat populer 2 tahun ini. Karena mereka sangat radikal, Biden harus berhati-hati karena menyetujui apa yang mereka inginkan itu tentu akan membuat banyak pengusaha akan ketakutan ya. Jadi dia akan sebenarnya stres menghadapi tekanan partainya sendiri. Kemudian ini baik bagi Trump dan Biden, mereka harus bisa menghadapi tekanan dan kepentingan 5 perusahaan teknologi besar, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, dan Alphabet, terkait antitrust action atas Silicon Valley. Nah, 5 perusahaan ini memang seperti memiliki monopoli begitu, dan itu tidak benar. Namun demikian tidak bisa juga mereka langsung dilawan begitu saja karena kekuatannya yang begitu besar. Ya, kita tahu juga bahkan Trump sendiri menggunakan sosial media sebagai media komunikasi utamanya, bukan? Nah, ini bagaimana menghadapi 5 perusahaan besar ini? Nah, itu menjadi tantangan bagi Trump dan juga Biden. Kemudian reaksi korporasi fossil fuel atas kebijakan hijau dari Partai Demokrat. Bagaimana ini perusahaan-perusahaan tambang dan sebagainya? Padahal kita juga tahu bahwa saat ini produsen minyak terbesar di dunia itu kan Amerika. Ketika mereka bisa menemukan teknik fracking gitu ya, yang menghasilkan shale oil. Nah ini Amerika sudah dari dulu Bapak Ibu memiliki mimpi, memiliki energy independence dari Middle East. Dan saat ini sebenarnya Amerika sedang mengalami itu, tapi dengan kampanye green economics, climate change, dan sebagainya dari kaum Demokrat, bagaimana masa depan energy independence Amerika itu. Kemudian ini yang paling bahaya menurut saya, polarisasi masyarakat Amerika yang makin lama makin dalam. Kita tahu pertentangan antara kaum Demokrat dan Republik itu sudah sangat ugly Bapak Ibu ya. Ada beberapa kali penembakan antar supporter di tengah jalan. Saya pribadi sudah merasa sebenarnya Amerika itu sebenarnya sudah masuk dalam civil war Bapak Ibu. Cuma tidak sefrontal civil war yang pertama ya. Ini hanya beberapa kali saja ada insiden tembak-tembakan itu. Tapi saya khawatir ini bisa meluas satu negara. Dan itu tentu akan sangat menghancurkan ekonomi Amerika. Dan saya terus terang tidak tahu bagaimana mendamaikan kubu Demokrat dan Republik saat ini. Saya rasa mereka sangat parah keadaan sosial masyarakat Amerika saat ini. Kemudian Bapak Ibu, Biden juga menurut saya memiliki bahaya kepentingan pribadi yang tercampur dengan kepentingan negara. Hunter Biden, anaknya, memiliki relasi ekonomi dengan Ukraina dan dengan Rusia.
Dan kalau tidak salah baru tadi pagi itu ya, Kathleen McEnany, juru bicara Gedung Putih baru saja menyebarkan email bahwa Biden juga turut membantu anaknya di dalam bisnis anaknya di Ukraina dan Rusia. Dan ternyata itu juga didukung oleh Obama. Itu baru saja pagi ini dikabarkan beritanya oleh McEnany di Twitter. Aduh, itu saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya, itu parah sekali. Yang pasti ini juga bisa menimbulkan gejolak lagi ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu, 73% penduduk Amerika saat ini sudah melihat Cina sebagai ancaman. Dan kalau terbukti Biden memiliki relasi dengan Cina, dengan Rusia, itu tentu juga akan membahayakan elektabilitas dia, atau bahkan kalau dia pun menang, itu akan mendelegitimasi dia. Kemudian, ini juga satu masalah yang menurut saya besar, masalah student loan. Mahasiswa di Amerika itu punya beban utang kepada kampus yang besar sekali, 1,54 triliun US dollar. Memang kaum Demokrat sudah memiliki beberapa plan, misalnya menghapuskan total student loan itu dikatakan oleh Elizabeth Warren. Tapi bagaimananya kita masih belum tahu ke depannya. Cuma ini isu yang harus dihadapi kedua orang ini. Juga masalah house ownership. Bayangkan Bapak Ibu, Anda baru lulus S1, Anda punya hutang let's say 40.000 US kepada kampus Anda. Bagaimana mungkin kita bisa beli rumah gitu? Untuk bayar hutang aja nggak tahu bagaimana caranya dengan gaji seorang fresh graduate begitu ya. Nah, ini juga masalah yang pelik bagi kedua kandidat presiden. Kemudian terakhir adalah relasi terhadap sekutu-sekutu tradisional Amerika, EU, NATO, NAFTA dan sebagainya. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, menurut saya salah satu juga hal yang paling penting yang perlu diperhatikan Trump dan Biden adalah bahwa dunia saat ini masuk ke dalam era Asia. Sudah banyak buku yang bicara soal hal itu, cuma bagi saya yang paling menarik dari era Asia itu adalah RCEP, Bapak Ibu. Ini adalah perjanjian free trade antara seluruh negara Asia ditambah dengan 6 negara lain seperti China, New Zealand, Australia, dan sebagainya. Dan RCEP ini akan menjadi the next big thing secara global. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan benar-benar RCEP ini ya. Ini akan menjadi hal yang paling besar di dunia, mungkin bagi saya, ya selama 1, 2, 3 tahun ke depan. Kenapa demikian? Coba kita lihat sedikit Bapak Ibu. Coba next. Ya, anggota-anggota RCEP itu dia memiliki 38% ekonomi dunia itu ada di dalam seluruh anggota RCEP ini. Dan mereka menghasilkan 29% dari total perdagangan dunia. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Saya mendapatkan data dari seminar Dr. Siswo Pramono dari BPPK Kemenlu ya, bahwa total perdagangan Uni Eropa ke Amerika itu lebih kecil dari total perdagangan Uni Eropa ke RCEP. Sama juga, total perdagangan Amerika ke Uni Eropa jumlahnya lebih kecil dari total perdagangan Amerika ke anggota-anggota RCEP. Jadi bisa dikatakan, baik European Union dan Amerika sama-sama tahu bahwa hubungan perdagangan dengan RCEP itu yang lebih penting dari semua. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada pertemuan Menteri-Menteri Keuangan ASEAN pada 9 September lalu, disepakati bahwa ASEAN akan melakukan integrasi dengan RCEP. Dan hal itu akan diratifikasi pada bulan November depan ini. Cuma India kemudian menarik diri. Ya. Nah, jadi di sini ASEAN dan RCEP akan terintegrasi menjadi satu, dan itu menjadi satu komunitas ekonomi yang paling besar di dunia, yang akan menjadi perhatian negara siapapun di dunia. Itu adalah signifikasi dari RCEP. Ya, next.
Hal kedua yang perlu diperhatikan tentunya kalau kita bicara Asia adalah masalah geopolitik di Indo-Pasifik. Ya, ini terkait masalah agresi Cina di Laut Cina Selatan yang memancing Amerika untuk masuk ke Indo-Pasifik sekarang dan menggandeng India dan Jepang sebagai partnernya untuk melawan Cina. Dan disinilah Bapak Ibu arti penting dari ASEAN. ASEAN lah lembaga multilateral yang akan menjadi bridge antara Cina dan Amerika. Dan negara paling penting di ASEAN adalah Indonesia. Belum. Jadi Bapak Ibu, Indonesia akan bagi saya menempati posisi yang sangat penting ke depan ini terkait masalah geopolitik Indo-Pasifik. Terbukti bahwa Amerika melalui Menteri Luar Negerinya telah membangun satu kantor baru yang bernama US Mission to ASEAN. Kantornya di Jakarta. Dan itu menunjukkan bahwa sekarang nih Trump menyadari arti penting Jakarta. Ya, kalau dulu kayaknya enggak ya. Kalau Obama iya, Indonesia penting bagi dia. Trump tidak, tapi malah menjelang pemilu ini Trump melihat, oh ya, ini sekarang salah satu sentral perhatian kita di Indo-Pasifik itu adalah Indonesia. Indonesia masuk di dalam ASEAN dan juga ASEAN masuk di dalam RCEP, itu menjadi nilai strategis bagi negara kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan mengenai hubungan Indonesia dan Amerika, saya melihat yang paling penting saat ini adalah adanya windfall. Ya, kita tahu bahwa pandemi ini satu kemalangan, tapi juga menciptakan kesempatan Bapak Ibu. Amerika mengenakan tarif sebesar 24% kepada Cina, dan itu artinya negara-negara lain mendapatkan peluang. Dengan pertengkaran kedua negara ini, negara lain mendapat peluang. Ya, negara-negara lain itu tarifnya hanya 16%, termasuk Indonesia. Nah, ini data yang saya dapat dari Pak Siswo Pramono dari BPPK Menlu di dalam seminarnya. Total perdagangan Indonesia dan Amerika dari Januari sampai Mei 2020 mencapai 10,75 miliar US dollar. Dan ini adalah surplus perdagangan tertinggi kedua negara sejak 9 tahun. Di mana Indonesia mendapatkan profit 1,04 miliar. Luar biasa sekali. Di tengah-tengah pandemi, justru hubungan kedua negara kita mendapatkan profit yang luar biasa. Dan bahkan oleh Kemenlu, proyeksi dagang kedua negara di 4 tahun ke depan itu diproyeksikan 60 miliar. Ya, entah Bapak Ibu setuju atau enggak dengan angka ini, dari 10,75 dalam 4 tahun menjadi 60 miliar, tapi rupanya ada satu high hope begitu ya dari pemerintah Indonesia melihat kecenderungan positif dari perdagangan bilateral kedua negara. Dan kita harus konsen kepada komoditi-komoditi unggulan kita Bapak Ibu. Komoditi unggulan kita ke Amerika itu misalnya karet, kayu, mebel, dan busana. Dan saya melakukan satu riset dan saya menemukan ekspor mebel kita di masa pandemi ini ke Amerika itu naik 51%. Ini luar biasa sekali. Semua orang lagi ngumpet di rumahnya, malah kita naik 51,3%. Jumlahnya 366,21 miliar. Nah, jadi menurut saya inilah windfall itu Bapak Ibu, dan itu nyata. Dan kita harus bisa pandai-pandai menemukan kesempatan-kesempatan di tengah kekacauan ini, dan kita harus mengkapitalisasinya sekuat mungkin. Karena kita juga harus tahu bahwa ternyata saingan Indonesia terberat ke Amerika itu bukan Cina, Bapak Ibu, tapi negara-negara tetangga kita sendiri, khususnya negara-negara di RCEP ya. Nah, jadi kita harus dengan cepat bisa menemukan keunggulan-keunggulan kompetitif kita dan mengkapitalisasinya dengan seefektif mungkin. Ya, saya pikir itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini hanya sekedar pemantik sederhana. Nanti selebihnya mari kita diskusikan lebih dalam di dalam perbincangan kita. Saya pikir demikian saja Pak Andi. Terima kasih untuk waktunya. Thank you Pak Reza untuk yang sangat presentasi dan pemaparan yang sangat komprehensif sekali dan sangat menarik sekali ya ketika kita ngomongin tentang politik kebijakan dari Trump dan Biden itu. Mungkin teman-teman dan para senior saya yang ikut Zoom meeting pada malam hari ini, kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung di kolom chat yang bertanya, dan mungkin nanti
saya juga bisa akan mengundang teman-teman kalau berkenan boleh silakan nyalakan videonya dan bertanya langsung. Kita masih terbuka untuk diskusi. Ya, ini pada malam hari ini sebenarnya kita sangat luar biasa sekali kita bisa berkumpul melalui webinar pada malam hari ini. Kemudian saya juga tadi sempat melihat salah satu senior saya juga ada Pak Roy Sangkilawang. Selamat malam Pak Roy. Ini salah satu guru sewaktu saya di Citibank dulu. Selamat malam Pak Roy. Thank you udah join suatu kehormatan ini ada Pak Roy. Oke, sambil kita nunggu Pak Reza, sebenarnya Pak Reza hari ini kurang fit, tapi ya luar biasa dia juga telah memberikan waktu ya, waktunya untuk kita berkumpul pada malam hari ini. Oh ya teman-teman, sekedar informasi juga, bagi nanti untuk slide yang telah disampaikan Pak Reza, saya akan kirim ke teman-teman bagi yang sudah mendaftar, tapi yang bagi teman-teman yang belum mendaftar, saya ada tulis di kolom chat ini link formulir yang teman-teman bisa isi dan nanti saya akan kirimkan bahan materi kita ke email teman-teman semuanya. Oke? Nah, sambil kita nunggu pertanyaan yang muncul di chat, mungkin saya akan bertanya dulu nih tentang kebijakan Trump dan yang mewakili Republikan dan Biden yang mewakili Demokrat. Menurut Pak Reza, apakah kita akan mengalami yang namanya déjà vu gitu, kembali ke 2016? Saya ingat banget pada waktu itu saya di Bandung, ketika itu kita posisinya sama nih dengan kondisi kurang lebih 4 tahun yang lalu. Pada saat itu Demokrat secara poll menang, Hillary juga menang secara survei ya, semua mengunggulkan Hillary. Tapi kenyataannya Trump yang menang nih melalui electoral college vote-nya dia. Menurut Pak Reza, apakah besar kemungkinan hal itu terjadi di November 3 nanti? Memang agak susah ya untuk bisa memprediksi siapa yang bakal menang itu. Karena tadi saya sudah sampaikan kemenangan Bush melawan Gore dan kemenangan Trump atas Hillary itu ditentukan di detik-detik terakhir. Kalau Bush itu menangnya lewat putusan pengadilan, kalau Trump menangnya lewat electoral college. Ya, jadi popular vote dan polling tampaknya sesuatu yang nggak bisa diandalkan untuk menjadi indikator utama. Walaupun memang Biden unggul secara polling saat ini, cuma kita tidak bisa memprediksi dan menyatakan secara pasti bahwa dia akan menang ya. Mungkin yang paling penting bagi saya sekarang itu begini, Bung Andi. Para pengambil kebijakan di Indonesia harus sudah mulai mendekati baik orang-orangnya Biden maupun Trump. Siapapun yang menang itu mereka sudah harus dekati sekarang. Dengan berbagai program-program yang bisa memberikan keuntungan kedua belah pihak. Ya. Dan saya pikir itu mencuri start yang baik. Ketimbang kita harus tunggu dulu siapa yang menang, baru kemudian bergerak, saat ini juga kita sudah harus bergerak, mendekati mereka. Jadi ya, mungkin seperti itu. Harus PDKT dulu ya, dengan berdua calon ini ya. Gimana dengan vice presidennya mereka, masing-masing, Vance dan Harris? Apakah akan membawa pengaruh yang penting untuk Trump dan Biden? Gimana? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Jadi Pence merupakan orang yang setia dengan Trump dan dia wakil dari kaum evangelical American. Dan dia bisa memainkan peran wakil presiden dengan baik sekali, khususnya dalam diplomasi luar negeri. Jadi Pence memang orang yang paling tepat untuk Trump. Nah, sedangkan Harris, dia adalah tokoh Demokrat yang walaupun tidak sesenior Biden, cuma dia sangat populer dan dia juga memiliki sejarah panjang di bidang hukum, di karir hukumnya. Dia juga representasi wanita. Tetapi yang perlu menjadi catatan bagi Harris, dia adalah seorang politisi yang sangat
hijau di dalam segi politik global. Dia hampir tidak memiliki wawasan bahkan mengenai politik global itu. Dan ini bisa menjadi liability bagi Biden kalau dia mesti mengutus Harris ke forum-forum internasional. Ya. Jadi mungkin nanti yang akan lebih sering pergi ke luar negeri itu si Biden, sedangkan si Harris disuruh menjaga kandang saja gitu. Jadi kurang lebih kalau Biden yang menang, kemungkinan Biden yang akan lebih mengurus ke di luar Amerika Serikatnya, sedangkan Harris akan ke internal domestik dari Amerika Serikat itu ya. Saya pikir seperti itu. Oke. Ini pertanyaan yang menarik sebelum nanti kita bahas yang ada bertanya di chat. Kurang lebih ya kita mungkin nanti akan mengalami kondisi Biden atau Trump yang menang. Gimana dengan komposisi the Congress, the House-nya antara Kongres dan Senat? Itu kan sangat mempengaruhi ya. Contohnya kalau misalnya Trump yang menang, tetapi Demokrat lebih banyak mendapatkan kursi, tentu aja kebijakan akan sedikit gimana ya, bentrok gitu kan, seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi kurang lebih gambarannya gimana tuh, Pak Reza? Iya betul. Jadi kita tahu saat ini untuk Kongres itu kan lebih didominasi Demokrat, sedangkan untuk Senat lebih didominasi oleh Republikan. Namun kalau Biden menang, banyak sekali mayoritas pihak pengamat menyatakan bahwa Demokrat akan mendominasi dua kamar itu, baik Senat maupun Kongres. Ya, nah cuma walaupun nanti mereka memiliki dominasi di dua kamar, nampaknya politik Biden itu akan tidak menjadi radikal. Nah, banyak orang akan berpikir bukan bahwa, waduh kalau Demokrat mayoritas di dua kamar, Amerika akan jadi Uni Soviet baru begitu. Semuanya leftist gitu ya. Tapi saya sama sekali tidak setuju dengan kekhawatiran itu. Menurut saya Biden akan menjadi presiden yang sangat pragmatis. Dia hanya akan memberi sedikit keinginan-keinginan kaum radikal kiri, tapi untuk selebihnya dia akan menjadi seorang pemimpin yang sentris. Karena kalau dia tidak sentris, dia bunuh diri namanya. Dia akan menghancurkan ekonomi dalam negeri. Ya. Jadi saya pikir walaupun nanti Demokrat mendominasi dua kamar, Amerika tidak akan berubah secara radikal dan drastis. Menurut saya demikian. Oke, menarik sekali ya. Ini ada bagusnya kita ambil pertanyaan dari chat yang masuk yang join pada malam hari ini. Ini ada dari Bung Benyamin bertanya nih, Bang Reza, bagaimana kebijakan Trump? Mau nanya nih, bagaimana kebijakan Trump ataupun Biden menghadapi adanya resonansi yang makin menguat dari fenomena delolarisasi? Gimana tuh kurang lebih? Ini juga mungkin nanti boleh dijelaskan lebih. Ini mungkin saya skip ya, agak kayaknya berat juga nih pertanyaannya. Saya lebih tertarik ke yang pertanyaan kedua nih. Gimana sih kira-kiranya dua ini antara Trump dan Biden terhadap kebijakan The Fed? Apakah suku bunga ini akan di-keep untuk waktu yang cukup jangka panjang? Atau mungkin, ya seperti yang kita tahu, Demokrat biasanya suka ngerem tuh. Gimana nih Pak Reza melihatnya? Ada pandangan terkait hal ini? Ya, kita tahu bahwa selama masa pandemi ini, The Fed itu melakukan beberapa kali stimulus ya. Kalau nggak salah 3 kali stimulus. Dan menurut saya dia cukup berhasil di dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik dan juga ekonomi global, ya, dengan stimulusnya. Cuma mungkin ke depan ini perlu dipertanyakan apakah Amerika akan terus tergantung dari stimulus-stimulus The Fed itu, karena tuntutan bagi healthcare itu sangat menguat sekali, dan jadi diinginkan adanya pendanaan bagi masalah healthcare dan juga social justice. Dan bagi saya itu yang akan menjadi pertanyaan
ke depan prioritas Amerika sekarang mana? Kalau masalah ekonomi Amerika pasca pandemi itu sudah bisa dikatakan cukup baik, maka apa yang kemudian menjadi konsentrasi selanjutnya dari pemerintahan yang baru? Jadi menurut saya memang the Fed akan mesti menjawab ya problem ini ke depan. Mungkin begitu ya. Oke, dan hal yang menarik adalah kalau saya pribadi berpendapat bahwa dengan COVID-19 tanpa ada, kalau ya misalnya kita bisa minta COVID-19 ini diangkat, saya kemungkinan besar mengarah kepada kemenangan pihak dari Republikan untuk second term-nya. Biasa kan ada di Amerika Serikat itu kan pattern-nya adalah 2 kali Republikan, berganti kemudian menjadi 2 kali Demokrat ya. Pattern-nya kurang lebih seperti itu ya Pak Reza ya. Gimana nih menurut Pak Reza ini, apakah nanti ya dengan Black Swan event ini kurang lebih yang COVID-19 ini yang apakah kurang lebih menurut setuju nggak kalau COVID-19 ini yang merubah peta kemenangan antara Trump menjadi Biden dari segi poll ataupun survei? Menurut Pak Reza pandangannya seperti apa? Apa karena COVID-19 ini doang? Ya, memang COVID ini merubah segala sesuatu ya, khususnya Trump. Kita tahu bahwa sebelum COVID, unemployment itu bisa diselesaikan dengan begitu cemerlang oleh Trump dan juga pengurangan angka kemiskinan yang sangat fantastik. Tapi begitu muncul COVID, ekonomi Amerika terjerembab dalam sekali. Nah, tentunya Trump akan selalu berkata bahwa saya bisa mengembalikan Amerika seperti masa pandemi kalau Anda memilih saya. Dan saya sudah terbukti melakukan itu. Saya bisa melakukan itu. Sedangkan alternatif lain, Biden, dia katakan 46 tahun Anda menjadi politisi di Amerika, apa yang Anda sudah kerjakan bagi Amerika? Anda sama sekali politisi yang belum terbukti selama 46 tahun. Kenapa rakyat Amerika harus membuat risiko dengan memilih orang yang tidak membuktikan diri sama sekali dibandingkan dengan saya? Hanya gara-gara COVID ini sekarang kami nyungsep gitu. Tapi kalau ini kami bisa rebound, maka saya bisa kerjakan hal yang sama lagi. Jadi memang yang seperti Bung Adi katakan, COVID memang menjadi isu yang ya apa namanya yang penting sekali ya bagi kedua orang ini. Mungkin begitu Bung Adi. Gitu ya. Nanti mungkin kita ada undang juga salah satu audiens yang boleh bertanya langsung dengan Pak Reza ya. Tapi sebelum kita masuk ke audiens dulu, ada pertanyaan yang menarik terkait tadi Regional Comprehensive Economic Partnership. Seberapa signifikankah benefit untuk Indonesia itu sendiri kalau antara Biden atau Trump yang menang nanti, Pak Reza? Oh, kalau Biden atau Trump yang menang, apa untungnya bagi Indonesia begitu ya? Iya, kurang lebih apakah sebelumnya mungkin lebih ngarahnya kalau Trump yang menang terhadap RCEP itu apakah dia akan mengeluarkan kebijakan yang lebih seram ataukah Biden dia mungkin oke, kita akan rangkul atau seperti apa tuh? Ya ini pertanyaan yang menarik sekali, Bung Andi. Saya yakin Biden itu akan tetap melakukan perang dagang dengan Cina. Cuma dalam skala yang lebih rendah dari Trump. Dan saya juga yakin Biden akan lebih internasionalis ketimbang Trump. Karena dia ingin merangkul kembali dunia yang sudah dicampakkan Trump begitu ya. Oke. Nah, kalau itu memang betul, maka pasti Indonesia juga akan menjadi perhatian bagi Biden. Mengingat tadi saya sudah sebut dua alasannya, integrasi ASEAN ke dalam RCEP, dan Indonesia sebagai negara paling penting di dalam ASEAN. Dalam konteks RCEP dan dalam konteks untuk membendung agresi teritorial Cina di Laut Cina Selatan. Saya yakin Biden akan lebih mendekati Indonesia, walaupun saya juga bisa katakan Trump sudah mulai mendekati Indonesia, dan nanti kalau dia terpilih menjadi presiden misalnya, saya juga yakin relasi Trump dengan Indonesia akan lebih terbuka ketimbang periode yang lalu. Oke. Karena kita nampaknya sama sekali nggak ada hubungan dengan Amerika kan saat ini. Tapi kelihatannya kok sepertinya kalau Biden yang menang, Indonesia mendapatkan lebih banyak manfaat ya sepertinya Pak Reza.
Enggak juga. Ya, Kurang lebih ya, karena kan lebih internasional ataupun negara-negara lain selain Indonesia kan, mungkin China juga happy, mungkin ekonomi China dengan Biden terpilih mungkin akan lebih berkembang, mungkin pencekalan ataupun kejadian-kejadian perebutan hak paten teknologi juga nggak akan seramai sekarang ya. Benar kurang lebih gitu gambarannya? Not really? nah ini memang susah ya, Bung Andi, karena apa namanya, Trump itu melawan Cina digerakkan oleh sebab utamanya adalah kerugian-kerugian yang Amerika derita ketika mereka berhubungan dengan Cina di tataran global. Sedangkan Biden itu marah terhadap Cina oleh salah satunya adalah karena intellectual property rights. Oke, wow. Ya, Jadi itu menarik salah juga satu ya. sebab dia, ya, dan masalah dumping. Nah, jadi makanya menurut saya Biden ini juga jangan juga terlalu dianggap akan menjadi baik dengan Cina ya. Eh, Ya, jadi saya juga masih sebenarnya bingung ini memetakan Biden itu, saya agak bingung karena seperti di satu sisi dia ramah dengan Cina, tapi di sisi lainnya juga menyimpan bom-bom yang dia mau lempar ke Cina juga gitu. Oke, oke. Jadi dua-duanya ini sebenarnya mengincar China ya secara nggak langsung dan tentunya efeknya karena kita juga ekspor kita terhadap China kan ke China kan lumayan besar juga ya dalam segi hal komoditas kan. Jadi ya apapun Ya, yang terkait dengan dua negara ini sebagai negara adidaya dalam segi ekonomi ya tentunya akan mempengaruhi Indonesia juga nanti pada ujung-ujungnya juga kan ya. Nah, itu menarik ya, sekali. Wah, jadi kalau Biden itu lebih mengincar hak intelektualnya, sedangkan dari Trump itu lebih ke tradingnya ya, bisnis ya. ya, ya, Trading betul, balance betul, yang minusnya itu yang lebih besar ya dibandingkan betul, ekspor dan impornya kan ya. betul, Wow, betul, jadi betul. iya saya pikir Trump lebih ke depannya mungkin Biden akan lebih santai terhadap trade war. Ternyata enggak juga kayak. Wow, wow, ini menarik sekali. Ini info yang sangat menarik sekali ini saya dapatkan pada malam hari ini. Oke, mungkin kita beralih ke gimana nih? Keberatan nggak kalau Pak Surya nih senior saya nih boleh menyalakan video dan boleh bertanya langsung nih. Ya, Gimana Pak saya Surya? juga ingin dengar dari Pak Surya nih. Halo Pak Surya, ada orangnya? Halo, ya, Oke, gimana Pak Surya? Silakan kesempatannya. oke. Thank you Pak Reza. Saya ingin nanya ya, sejauh ini hubungan Indonesia dengan US, kalau menurut pengamatan Pak Reza, selama masa Trump ini, so far gimana? Apakah dengan penunjukan ada dubes baru ya, Pak Lutfi ya, untuk Ya, betul. Amerika Serikat ya, apakah akan Betul. berpengaruh banyak? Dan kira-kira ke depan, apakah kemenangan salah satu kontestan itu akan menimbulkan apa ya, dampak yang lebih positif atau negatif ke Indonesia secara bisnis, secara ekonomi, atau mungkin ada tekanan-tekanan yang mungkin selama ini nggak di raise up gitu ya. Apakah Indonesia menyimpan sesuatu yang bisa ini nggak bisa jadi bahan dispute dengan pemerintahan baru Amerika nggak nih ke depannya? Oke, Ya, silakan Pak Reza langsung Thank you dijawab. Pak Reza. Ya. Thank you Pak Surya. ya, ya, terima kasih Pak Surya. Menurut saya Indonesia lumayan sedikit menderita di masa administrasi Trump karena kita dibawa ke WTO, kita juga sepertinya tidak menjadi prioritas Trump sama sekali. Kita tahu ya Trump tidak pernah mengunjungi Jakarta, sebaliknya Pak Jokowi juga tidak pernah bertandang ke White House. Itu juga menunjukkan hubungan yang dingin begitu ya. Model-model hubungan yang tercipta dari dua negara ini hanya dalam level menteri mungkin. Sebaliknya kalau Biden yang menang, menurut saya sih bisa ada kemungkinan hubungan kedua negara bisa lebih akrab gitu Pak. Nah,
Cuma mungkin sekarang yang perlu diperhatikan itu tadi bahwa di tengah-tengah dinginnya hubungan antara Indonesia dan Amerika, tapi ternyata kita melihat bahwa ada satu keajaiban begitu ya. Impor Amerika atas dunia itu pada Februari 2020 ini mengalami penurunan sampai 4,4% impor Amerika atas dunia. Tapi impor Amerika dari Indonesia itu mengalami kenaikan 6,2%. Nah itu sesuatu yang luar biasa, Pak Surya menurut saya. Itu yang tadi mungkin disebabkan oleh adanya windfall itu ya, dari berbagai komoditi kompetitif yang Indonesia miliki. Nah jadi bagi saya saat ini adalah satu tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan windfall ini dan membangun hubungan dengan anggota-anggota dari tim sukses kedua kandidat presiden ini, sehingga sebelum mereka dilantik kita sudah bisa memiliki relasi untuk meningkatkan hubungan trade antara kedua negara, khususnya dalam area-area di mana kita bisa mendapatkan keuntungan. Mungkin begitu ya Pak Surya. Oke, terima kasih Pak Surya dan Pak Reza. Jadi ini ada juga pertanyaan dari Pak Dedi, dampak dari kebijakan ekonomi kedua capres. Sepertinya tadi Pak Reza udah sharing ya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya ini. Penasaran nih, menurut Pak Reza ini yang akan lebih memberikan dampak ke Indonesia lebih mana nih, Biden kah atau Trump? Positif. Dampak apa tuh? Dampak positifnya. Feeling-nya nih, kalau dari kebijakan yang akan diambilnya. Ya memang Biden terlihat orang yang lebih moderat ya daripada Trump. Mungkin citra umumnya Biden akan menjadi orang lebih baik, tetapi sebenarnya Trump juga akan menjadi orang yang sangat baik kalau kita bisa memperlihatkan bahwa Indonesia juga membawa keuntungan bagi Amerika. Dia akan senang sekali berhubungan dengan Indonesia. Dan juga menyambut apa yang tadi Pak Surya sempat katakan, saya lupa bahas tentang penunjukan Pak Lutfi ya sebagai dubes baru. Menurut saya itu juga sesuatu yang sangat baik Pak Surya, bahwa Pak Lutfi ini kan dulu dubes Jepang ya untuk Indonesia, dan waktu anak saya lahir itu dia menjadi dubes di sana itu. Dan oleh karena itu menurut saya Pak Lutfi memiliki kepekaan untuk berhubungan dengan Amerika, karena Jepang merupakan sekutu terdekat Amerika ya. Jadi Pak Lutfi tahulah psikologi pemerintah Amerika itu seperti apa, dan bagi saya itu akan menjadi nilai tambah bagi Indonesia dalam diplomasi dengan Amerika, untuk bisa mempersuasi pemerintah Amerika memiliki hubungan yang lebih hangatlah dengan Indonesia, supaya jangan terlalu dingin seperti saat ini. Mungkin begitu Pak Surya. Oke, jadi kurang lebih kalau si Trump ini lebih tipikal pengusaha ya. Kalau Indonesia bisa memberikan alasan yang bagus, tentunya ya Trump juga akan lebih realistis dan lebih merangkul Indonesia ya. Jadi intinya kita harus cari cara buat menggiurkan atau gimana membuat Trump ini tergiur terhadap Indonesia akan potensi ekonomiknya nih. Sedangkan kalau Biden ya mungkin ya lebih dia akan merangkul pelan-pelan karena kan dia sifatnya ke internasional ya. Oke. Thank you banget nih. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi yang menarik. Kita sebenarnya udah lewat dari jadwalnya kita. Kita boleh teruskan 5 menit, 10 menit lagi, Pak Reza, boleh? Nggak keberatan? Boleh. Boleh ya? Wah, thank you banget nih. Nah, ini ada juga pertanyaan terkait dengan sebentar. Oke, ini ada pertanyaan nih dari senior saya nih, Pak Roy Sangkilawan. Pak Roy, sebentar saya unmute dulu. Gimana Pak Roy, sudah bisa? Selamat malam Andi, apa kabar? Selamat malam. Wah, ini guru saya juga. Silakan Pak Roy untuk waktu dan tempat. Salam sehat Andi, dan juga kepada Pak Reza. Saya mohon maaf tidak buka video karena sudah berpakaian mau siap tidur. Ya, terima kasih, menarik sekali. Memang saya sudah mendengar dari penuturannya Pak Reza, tapi saya ada beberapa pendapat nih Pak Reza ya. Karena saya juga mengikuti tiap malam, saya ngikutin
apa yang terjadi di Amerika lagi seru nih sekarang nih. Jadi memang kalau menurut saya pemilihan di Amerika ini sekarang bukan hanya karena faktor ekonomi saja, tapi kita harus juga lihat dari faktor-faktor yang lain juga. Ya, dan yang saya lihat adalah satu, tadi dikatakan memang ekonomi daripada Biden tidak jelas, ya. Tetapi saya pernah membaca, Pak, dari namanya yang mengeluarkan Fortune kalau nggak salah, Bidenomics. Oh iya, Ya, Economics, majalah Economics. Ya, dia bilang Bidenomics dan dia meng-compare. Jadi kemudian masalahnya ada di teksnya juga, ada macam-macam tuh Pak, dan cukup jelas. Dan pandangan saya begini Pak, pandangan saya adalah rancangan ekonominya Trump ini menguntungkan kelas atas. Betul. Ya, nah seperti Republik juga kan lebih menguntungkan kelas atas. Ya, makanya dia akan cut tax itu luar biasa. Ya. Tetapi kalau Biden itu lebih menguntungkan rakyat kebanyakan. Ya, ini itunya Demokrat. Ya. Nah, kemudian kalau soal kerjasama dengan foreign policy-nya, ini berdasarkan yang saya baca ya Pak ya, dan saya dengarkan gitu, Trump ini betul-betul memang, maaf kalau saya katakan, ini udah, American first. Dia nggak peduli, seperti tadi juga Pak Reza bilang, dia nggak peduli siapapun dia lawan. Pokoknya America first. Jadi istilahnya kalau pandangan saya ini agak egois nih. Kalaupun dia mau kerjasama dengan siapapun, dia akan bilang, menguntungkan enggak buat saya. Ya, bahkan sekutu-sekutunya juga dilawan, menguntungkan enggak buat saya. Tetapi kalau yang saya dengarkan dari kebijakan Biden segala macam, dia lebih ke kolaborasi sebenarnya. Ya, walaupun tadi Pak Reza juga bilang ya mungkin juga dia akan melawan Cina segala macam, tapi strateginya lebih ke kolaborasi. Ini juga Kamala Harris juga mengatakan gitu ya, lebih kolaborasi, kerjasama. Dan saya setuju. Saat ini sekarang nggak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri. Kita harus berkolaborasi. Dan saya senang sekali dengan pada waktu ada pidato di PBB. Pidato di PBB, semua negara termasuk Pak Jokowi juga pidato segala macam. Mohon maaf nih, beda sekali pidatonya Trump dengan pidatonya Presiden China, Xi Jinping. Dan saya sangat salut karena China itu betul-betul memang mau bekerja sama. Ya. Dan sekarang yang saya lihat, ketakutan Amerika sekarang terhadap China karena sudah ketinggalan Amerika. Sudah ketinggalan di segi ekonomi, sebentar lagi juga akan dilibas oleh China segala macam, dilewati maksud saya, dilewati oleh China. Nah, ini ketakutannya adalah karena sudah ketinggalan, tapi bukannya bersaing, tapi malah dilawan dengan trade war segala macam. Dan saya nggak tahu Pak, saya bukan ahli di situ, tapi I think that's not strategi. Karena kalau Amerika melakukan itu terus, makin lama makin dia ditinggalkan. Dan melawannya udah sangat kasar Pak, menurut saya. Dengan menahan direkturnya Huawei itu, yang juga itu udah is sangat rude lah, nggak pada tempatnya lah, gitu ya. Nah itu sih pandangan saya Pak. Saya bukan membela siapa-siapa Pak ya, saya hanya mengamati saja. Saya hanya berpikir bahwa siapapun yang menang harus menguntungkan Indonesia, maksudnya dalam arti kerjasama kita dengan Amerika lebih baik. Walaupun saya juga ngelihat politiknya Pak Jokowi ini nggak condong ke Amerika, nggak, karena dia sudah Freeport pun disikat dengan Jokowi. Ya. Menarik nih Pak Roy, kalau boleh saya tanya Pak Roy lebih suka mana kirang lebih, kalau Trump yang kembali menang atau Biden nih? Penasaran saya Pak Roy. Gimana Pak? Sebenarnya gini, jawaban saya, this is not my battle ya, this is not my war. Tapi kalau saya lihat pribadi saja,
Ya, Anda tahulah jawabannya ya. Siapa? Kalau saya lihat pribadi, kelihatannya saya lebih condong kemana. Ke Biden gitu ya, Pak, karena karena ya sosialis ya Pak. saya bukan soal Republik dengan Demokrat ya, tapi saya sorry ya, cara Trump menangani COVID ini juga sangat reckless. Oke. Itu aja. Thank you. Oke. Thank you Pak Roy untuk waktu dan tempatnya ya Pak Roy. Waduh. Ya. Sama Pak, kalau saya ditanya kok cenderung ya, kalau saya boleh menerka nih Pak Reza ya, nggak tahu ya benar atau enggak ya, Pak Reza ini lebih ke arah kebijakan dari Trump. Gimana Pak Reza? Ya mungkin soalnya kan saya mungkin ini bias dari latar belakang saya sebagai pengkaji Amerika ya. Jadi saya tuh cenderung berpikir dari American interest begitu. Itu bias pendidikan saya. Jadi Saya harus lebih condong ke Trump jadinya ya. Saya enggak. Itu memang susah ya, bagaimana biasnya itu memang yang ada di pikiran saya, bagaimana melihat dunia dari sudut American interest begitu. Tapi saya ingin menanggapi sedikit ya dari Pak Roy tadi yang sangat insightful. Silakan. Saya sepakat dengan semua yang tadi Pak Roy sampaikan. Itu satu ulasan yang objektif Pak menurut saya, dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Yang pertama, saya setuju dengan pandangan Pak Roy bahwa Biden itu program-program ekonominya lebih menyasar kepada rakyat banyak. Itu memang betul Pak. Memang, dan itu merupakan platform dari Partai Demokrat ya. Dia selalu menyasar kepada rakyat banyak, rakyat kecil, dan juga imigran. Sedangkan Partai Republik itu lebih mengarah kepada real American begitu. Ya, orang-orang imigran itu dianggap bukan real American, dan Partai Republik lebih mengarahkan diri kepada Amerika yang sejati begitu. Kemudian juga Biden lebih mengedepankan kolaborasi ketimbang konfrontasi frontal begitu ya. Itu memang bisa juga dikatakan seperti itu Pak. Saya juga setuju bahwa Biden lebih mengedepankan prinsip-prinsip kolaborasi. Cuma memang mungkin begini ya, di dalam foreign policy kita itu harus memiliki carrot dan juga stick begitu. Tidak bisa selamanya kita konfrontasi, tapi juga tidak bisa selamanya kita kolaborasi. Saya setuju bahwa Amerika harus mengembangkan kolaborasi setelah 4 tahun ini penuh dengan pertikaian dengan banyak negara dan berbagai macam perjanjian internasional. Tapi juga kita harus menyadari bahwa konfrontasi itu juga diperlukan di dalam area-area yang memang mengharuskan adanya konfrontasi. Misalnya, kalau kita ambil contoh NATO, Pak Roy, Amerika sebagai tokoh dari NATO itu sudah mungkin dari sejak pendirian NATO sampai hari ini, Amerika itu yang menanggung beban anggaran setiap tahun. Dan negara-negara NATO itu yang hanya menjadi orang yang diuntungkan dari kegiatan NATO. Khususnya adalah Jerman dan Prancis. Sebagai dua negara paling kaya dari anggota NATO, mereka itu pertama, jarang sekali memberikan sumbangan tentara bagi operasi-operasi militer NATO. Yang kedua, ada satu aturan, setiap negara anggota NATO harus memberikan iuran 2% dari GDP-nya. Sampai hari ini Jerman dan Prancis tidak melakukan. Malah yang melakukan itu negara kecil, Polandia. Nah ini Pak, kalau di bank itu mungkin klien atau customer yang nggak bayar kredit Pak ya, tapi minta pinjaman terus Pak, itu harus ditendang juga Pak itu. Setuju tuh. Nah jadi di sini saya pikir harus ada kolaborasi antara memukul dan merangkul. Kemudian Cina juga, saya setuju bahwa Xi Jinping melakukan perannya dengan sangat baik sekali di forum-forum internasional, dan dia menunjukkan dia selalu membangun kerjasama dengan negara-negara lain dalam pembangunan infrastruktur dan berbagai macam program yang memang sangat membuat negara lain bisa menjadi maju. Cuma juga Pak harus diingat juga bahwa ada beberapa dark side ya dari proyek BRI Cina itu. Misalnya kalau kita mendengar istilah yang disebut debt trap itu ya,
negara-negara yang sekarang kemudian terjebak hutang dari soft loan Cina yang begitu besar sehingga tidak bisa gagal bayar, khususnya di negara-negara Afrika. Dan mungkin kita juga harus menyadari bahwa ada beberapa negara Afrika yang sudah tidak bisa lagi membayar hutangnya dari soft loan Cina. Akhirnya Cina memaksa mereka untuk melakukan apa yang Cina inginkan. Misalnya negara Djibouti, Pak Roy. Cina sekarang sudah membangun pangkalan militer di negara Djibouti itu. Dan Djibouti tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka berhutang begitu banyak kepada Cina, dan itu berbahaya bagi kedaulatan negara. Itu memang dark side dari Cina. Cuma saya juga setuju dengan yang Pak Roy katakan. Amerika juga kadang-kadang terlalu brutal dan kasar dalam menghadapi Cina. Beberapa waktu lalu bahkan Trump sempat melakukan ancaman, dia melakukan delisting beberapa company Cina dari stok Amerika, dari pasar modal Amerika. Bagi saya sebagai orang hukum, Pak, itu nggak boleh sama sekali, Pak. Itu akan merusak reputasi Amerika dari segi perdagangan internasional. Kalau sampai dia melakukan delisting, bagi saya itu nilainya sama dengan menasionalisasi perusahaan asing secara unilateral. Dan itu seperti dosa besar di dalam ekonomi internasional. Ya. Jadi memang ini gimana ya? Bagusnya tuh gini, Pak Roy, kalau bisa ya Trump jadi presiden, Biden jadi wakilnya, begitulah. Itu super banget ya. Jadi yang satu terima kasih untuk pandangannya Pak Roy. Terima kasih. Oke. Jadi yang satu ini merangkul dan satunya kenceng di domestiknya ya. Wah, ini benar kombinasinya, tapi nggak mungkin sepertinya nih, karena beda antara langit dan bumi berdua ini nih, Pak Reza nih. Yeah. Oke, mungkin karena udah waktu juga teman-teman, tanpa terasa kita sudah kurang lebih 1,5 jam berdiskusi nih. Wow, aduh ini sungguh luar biasa nih. Sangat saya sendiri senang banget bisa sharing dan mendapatkan banyak ilmu. Tadi juga ada pertanyaan beberapa hal tentang manakah tadi ya ada yang bertanya bahwa bagaimana nanti kondisi Dow Jones itu sendiri. Ya kan, Dow Jones itu kan terkait dengan pasar Wall Street ya. Kalau menurut saya sih kebijakan Trump sekarang Wall Street ini akan lebih senang nih, ya karena kan tax-nya dikurangin, ya tentunya ya seperti Microsoft, Amazon, Apple, ya kan, dan Tesla dan yang lain-lainnya. Menurut saya sih mereka akan tetap mendapatkan keuntungan yang besar ketika ya dari segi pajaknya ini dikurangin. Mungkin ketika Biden yang naik, ya tentunya pajak progresif akan dikenakan lebih tinggi ke mereka. Tentunya, ya secara langsung akan berdampak negatif terhadap profit dan earning mereka, laba dari perusahaannya mereka. Tapi untuk jangka panjangnya kita bisa melihat bahwa Biden sendiri juga kan merangkul. Jadi merangkul internasional. Jadi dia, menurut saya nanti bisa berbahaya Trump dan Biden ini berdasarkan info terbaru dari Pak Esa terkait dengan dekatnya anaknya keluarga Biden terhadap Rusia. Mungkin ini akan isu-isu yang akan dibawa ke debat kedua. Mungkin satu pertanyaan pamungkas dari saya, apakah ada kemungkinan ditundanya pemilu Amerika Serikat? Oh, ya, tidak, Bung Adi, itu akan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Tidak akan ada penundaan sama sekali. Bahkan kalaupun tidak akan ada lagi debat presiden, karena kemarin kan Trump kena COVID ya, dan setelah dia sembuh dikatakan bagaimana sekarang kalau gitu debatnya jangan debat fisik tapi lewat virtual. Trump juga mengatakan saya tidak mau, itu hanya pembuangan waktu belaka, dia bilang. Saya pikir juga baik ada debat atau tidak ada debat itu sudah tidak penting lagi menurut saya, karena tampaknya pemilih Amerika sudah firm dengan pilihannya. Ya, Oke. Jadi secara konstitusi nggak bisa ditunda juga, walaupun karena ada COVID-19 ini. Tidak. Makanya sekarang kan mau diadakan pemilihan lewat surat ya, lewat mail. Cuma itu yang kemudian dikatakan Trump itu pasti akan penuh kecurangan. Nah ini menjadi sumber konflik lagi nih. Moga-moga sih nggak ada apa-apa ya. Oke, jadi kalau Biden menang, mungkin kemungkinan besar Trump akan menggugat melalui surat-surat yang dianggap fraud itu ya. Pasti akan dibawa ke pengadilan. Jadi siapapun yang menang sepertinya akan ada episode lanjutannya ini terhadap gugat-menggugat. Tapi secara konstitusinya kan udah sah presiden.
ya susah juga ya untuk membuktikannya. Oke, dan dalam sejarah pemilu Amerika Serikat juga, apakah ada presiden yang tiba-tiba dinyatakan bersalah, digulingkan, walaupun dia menang secara electoral college? Ada nggak, Pak Reza? Setahu saya belum pernah ada ya kejadian itu. Belum pernah ada kan? Belum pernah ada. Yang pernah ada itu ketika electoral college-nya itu berimbang. Hasilnya berimbang. Sekarang udah nggak mungkin kayaknya kan? Sudah 270. Bisa jadi. Kalau berimbang itu prosedurnya nanti akan diadakan pemilu di Kongres. Oh, oke. Itu pernah terjadi 2 kali. Dalam sejarah Amerika pernah terjadi pemilu di Kongres. Nah, nanti kalau misalnya di Kongres itu draw, akan dilakukan undian di Senat. Diundi di Senat. Oke. Nah, menarik. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Jadi kalau nanti pemilu di tanggal 3 itu draw, maka akan di Kongres ya. Dilakukan pemilihan suara lagi di Kongres. Tapi kalau itu draw lagi, maka akan diundi. Waduh, ini udah kayak beli undian aja nih. Oke, Pak Reza, thank you banget untuk waktunya. Jadi kita banyak mendapatkan insight untuk malam hari ini. Mungkin ada satu statement terakhir sebelum kita tutup webinar pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia datang dan ikut berdiskusi. Terima kasih untuk Pak Andi yang sudah memfasilitasi. Saya juga berterima kasih kawan saya Yuli dari Surabaya yang juga sudah datang. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bahwa kita semua sebagai orang-orang yang mengasihi Indonesia, kita melakukan bagian kita dengan baik dan turut mendukung perekonomian negara kita dengan bekerja profesional mungkin dan mendorong agar adanya usaha-usaha kecil dan menengah ataupun startup di negara kita ataupun perusahaan-perusahaan besar di negara kita untuk bisa masuk ke market Amerika untuk mengambil keuntungan dari windfall yang terjadi, sehingga itu akan juga memberikan keuntungan bagi negara kita sambil kita terus berharap agar Ease of Business Index di Indonesia makin menguat sehingga FDI ke negara kita bisa makin tinggi dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja Pak Andi dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Reza atas waktunya dan insight yang sangat menarik. Dan juga saya kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang, pertanyaan yang mungkin saya nggak bisa sampaikan sepenuhnya karena keterbatasan yang waktu juga. Kita akan akhiri webinar pada malam hari ini. Dan semuanya stay safe dan tetap ya, nanti tunggu tanggal 3 November pemilihan umum di Amerika Serikat. Apapun pilihannya, kita nggak ngefek karena kita nggak punya vote. Kecuali teman-teman punya suara untuk vote. Oke, selamat malam dan God bless semuanya. Thank you Pak Reza. Terima kasih.